Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdurrahman Nuriana Samsi, Elektro A dengan NIM 221119191. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi yang minggu lalu dibahas, yaitu materi op-amp. Saya di sini cuman mereview materi yang telah dosen saya kirimkan atau terangkan. Langsung saja, itu penguat pembalik atau inverting amplifier. Inverting amplifier adalah yang menguatkan op-amp dan mengembalikan fase sinyal ke output. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IR F sama dengan VI per RI dikali RF. Polaritas min pada RF pada terminal keluaran VO, maka rumusnya VO sama dengan min VRF atau VO sama dengan min VRF sama dengan min VI per RI dikali RF atau sama dengan min RF per RI kali VI. Contoh, diketahui RF sama dengan 100K, terus RI sama dengan 10K, EI sama dengan 1 volt, dan RL sama dengan 25K. Ditanyakan hitung I, VO, ACL, IL, dan yang terakhir LO. Solusinya dengan rumus I per VI per RI sama dengan 1 pi per 10K sama dengan 0,1 miliampere. VO sama dengan min RF per RI dikali VI sama dengan min 100K per 10K kali 1 volt sama dengan min 10 volt. Yang di sini jelas bisa dibuktikan penguat itu yang awalnya itu 100 volt menjadi min 10 volt. ACL sama dengan min 10 per 1 sama dengan min 10. IL nya 0 sama dengan PO per RL, itu 0 dikurang min 10 per 25K sama dengan 0,4 miliampere. IO sama dengan
I plus IL dengan 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,5 miliampere. Begitu. Tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Ini contoh soal lagi. Yang diketahuinya RF sama dengan 250K, RI 10K, EI min 0,5 volt, dan yang terakhir RL sama dengan 25K. Hitunglah I, VO, KCL, IL, dan LO. Solusi atau jawab. I sama dengan VI per RI sama dengan 0,5 V per 10K sama dengan 0,05 miliampere. VO sama dengan min RF per RI dikali VI sama dengan min 250K per 10K dikali min 0,5 volt sama dengan 12,5 volt. ACL sama dengan min 250K per 10K hasilnya 0,n, min 25. IL sama dengan VO per RL sama dengan 12,5 per 25K hasilnya 0,5 miliampere. IO sama dengan I plus IL dengan 0,05 ditambah 0,5 sama dengan 0,55 miliampere. Selanjutnya tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Di bawah ini gambar-gambarnya. Selanjutnya rangkaian penjumlah pembalik, ada inverting Daedler. Inverting Daedler dengan 3 masukan op-amp yaitu P1, P2, P3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF. VO sama dengan min RF per R1 dikali VI ditambah min RF per R2 dikali V2 ditambah min RF per R3 dikali V2. Jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, VO sama dengan min V1 ditambah V2 ditambah V3. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1, R2, R3, dan R, maka VO sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn per N.
Ini yang di samping rangkaian pengikut tegangan atau voltage follower. VO sama dengan VI. Penguat tak membalik, non-inverting amplifier. Non-inverting atau penguat tak membalik karena arus yang masuk ke terminal op amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF. Polaritasnya plus pada RF pada terminal keluaran VO, maka besarannya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga VO sama dengan VRF plus VI. VO sama dengan VRF plus VI sama dengan VI per RI dikali RF ditambah VI sama dengan RF per RI dikali VI ditambah PI lagi, sehingga PO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali VI. Dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka ACL-nya sama dengan VO per VI sama dengan RF per RI ditambah 1. IL-nya sama dengan VO per RL. Rangkaian penjumlah tak membalik, non-inverting adder. Rangkaian penjumlah tak membalik dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan plus op amp didapatkan VI sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali PI ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali P2. Maka PO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali R2 per R1 ditambah R2 dikali PI plus R1 per R1 tambah 2 P2 ACL VO per VI. Rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder, N-nya masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan RF per sama dengan N-1, maka besarnya tegangan output VO sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Rangkaian penguat selisih. Rangkaian penguat selisih terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik, yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. VO sama dengan RF per RI plus atau ditambah 1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 V2 dikurang RF per RI VI.
Jika nilai perbandingan resistor seimbang R1 per R1 sama dengan Rf per R2, maka VO sama dengan Rf per Ri. V2 dikurang V1. Rangkaian pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Ini gambarnya yang di bawah. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator. Tegangan output VO didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka VO sama dengan plus P1 dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input atau EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang VI tambah VN sama dengan min VN plus VN. VN plus VN. Detektor pembalik penyilang nol dengan histeresis atau IZCD with hysteresis. Untuk mengatasi noise, perlu dipasang feedback kemasukan positif input untuk positif feedback. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama plus P1, kemungkinan yang kedua min P1. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, VO berada pada plus P1 dengan tegangan masukan plus sebesar R2 per R1 ditambah R2 ditambah P1. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage. Jadi Vout sama dengan R2 per R1 ditambah R2 plus P1. Tegangan ED atau Vout per VI sama tegangan input VI lebih kecil dari Vout, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan plus P1. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari Vout, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi min P1. Karena tegangan VO sama dengan min P1, maka ketegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 plus R2 min P1. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil dari VO, maka dinamakan VLT. Jadi nilai
VLT sama dengan Pi2 per R1 plus R2 sama dengan Pi1. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. VH sama dengan VUT dikurang VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah, center voltage, VCTR, yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VT dikurang VLT per 2. VUT sama dengan Pi2 per R1 ditambah R2 tambah Pi1. Dan VLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 min Pi1. Detektor tak membalik penyilangan 0 dengan histeresis atau NIJCD with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop jika mendapat noise maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing. Detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis atau NIJCD with hysteresis. Apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya VUT sama dengan min Pi1 per M dan VLT sama dengan min plus Pi1 per M. Sampai sini. Detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis. Inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi dalam kurung Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu tegangan VO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan yang seperti di bawah ini, yaitu VUT sama dengan N kali R per R ditambah N kali R dikali Vref ditambah R per R tambah N kali R plus Pi1 sama dengan N per 1 per ditambah N Vref dikali plus Pi1 per 1 ditambah N. Terus yang VLT nya sama dengan N kali R per R tambah N kali R. Vref nya plus R per R tambah N kali R ditambah Pi1 sama dengan N per 1 plus N Vref dikali min Pi1 per 1 tambah N. Nah, untuk kali ini dicukupkan sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pasti banyak sekali kekurangan. Mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian sampai sini. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.